Bagi yang suka mengerjakan kayu, mungkin udah tidak asing ya dengan circle saw ya. Biasanya kalau udah punya circle saw, pasti kita membuat namanya track saw. Seperti saya punya ini. Ya, ini saya buat udah lama. Jadi sekilas saja, kalau mau buat track saw, usahakan mempunyai ini ya, kayak penggaris ini yang bagus ya, yang tebal, mau L atau U, tetapi yang kaku. Jangan, kalau menurut saya jangan pakai triplek bawahnya aja. Ya ini buatnya sederhana sebenarnya. Kita tinggal beli aluminiumnya, kemudian kalau kita punya water pass kita tinggal pasang, diluruskan gini, kemudian kita sekrup. Kalau saya ini modelnya saya double tip dulu, disolasi dulu, setelah semua sudah benar baru disekrup. Atau kalau tidak punya water pass panjang, ini kan sudah panjang nih satu papan, satu triplek maksud saya, pakai potongan triplek aja. Biasanya triplek kan satu, kalau dari pabrik kan satu sisi udah rapi tuh, dua sisi kiri kanan, atas bawah. Kita ambil sisi rapinya, dipotong, tempel ke sini, disekrup, kemudian baru kita jalankan circle saw-nya memotong sisi ininya. Ya, jadi pasti dah tepat. Nah, sekarang saya ada track saw yang dari crack. Modelnya seperti ini. Ya, tapi saya jelaskan dulu sebentar kelengkapan apa aja yang saya beli. Selain track saw-nya yang merek crack ini ya, AkuCut ini, saya juga beli juga blade-nya yang Diablo. Jadi saya beli yang ultra finish 60 teeth. Yang lama punya saya ini 24 seingat saya. Ya, kemudian saya beli juga ini nantinya untuk membuat track saw-nya jadi siku. Jadi kita nggak perlu ukur lagi, dia udah siku. Nanti akan kita jelaskan. Selain itu yang disiapkan lagi siku. Ya, kemudian ini saya sediakan juga silikon spray. Ya, ini nanti saya gunakan supaya track saw-nya ini lebih lancar aja. Ya, kita mulai ya. Ini ada dua papannya, track saw-nya. Ini panjangnya sebentar 68 cm, 67 cm berarti. Panjangnya 67 cm. Ada kedua. Kemudian alas. Ini untuk mulainya. Kemudian buku panduan. Kita dapat ini metal rod, jadi ini untuk penyambung dua track saw ini. Modelnya seperti ini. Ini nggak ada kuncinya, jadi nanti harus cari kunci L sendiri. Ini merupakan plat dudukan dibuat circular saw-nya. Ya nanti saya akan jelaskan sebentar bagaimana cara pakainya. Kalau ini fungsinya ini kalau punya yang untuk rip cut ya, punya crack ini sebenarnya digunakan untuk itu. Yang ini untuk dudukan awal. Jadi kalau track saw-nya ini duduk di materialnya, ini bisa di luarnya, di luar materialnya. Jadi seperti ini konsep. Nah, jadi circle saw-nya ditaruh di sini. Sebentar. Seperti ini harusnya. Nah, seperti gini. Ya, jadi bilahnya di sini, setelah itu baru dia mulai jalan, mulai motong ke sini ya. Oke, kita nanti setting dulu ya. Ini sih kita sesuaikan ya, yang ada panahnya ini 2 lembar track saw-nya. Kemudian ini 2 slotnya. Yang ini ternyata pakainya bukan kunci L, tetapi pakainya plus sepertinya PH1. Jadi masukkan ke tracknya gini.
Yang ini masih gerak, kita rapatkan, tetapi nggak cuma gitu, kita harus diukur dia segaris tidak nih. Nah ini repot karena dia dua sisi berupa ada semacam karetnya, jadi kita nggak bisa ukur dari sisi luar karena dia sudah berbeda ini ya. Kita kalau gini kan pun berarti kita harus mengukur dari sisi ininya nih, sisi dalamnya gini ya, kita harus luruskan. Kita pastikan dia rapat ya, dan siku segaris maksud saya, lalu kita kencangkan. Cek lagi, oke, satunya lagi. Sudah jadi guys ya. Nah ini bisa dilihat nih, kelihatan ya bahwa dia karetnya itu tidak rata, jadi kita tidak bisa ambil kelurusan dari segi karetnya ini. Yang ini juga berbeda dikit ya, jadi mau nggak mau tadi kita harus ambil dari aluminiumnya. Tapi ini ada dua keuntungan sih dengan dua karet di atas bawah gini, berarti kalau kita punya dua circular saw, kita bisa gunakan untuk masing-masing settingan, untuk satu circular saw, satu lagi yang satunya lagi ya. Tapi kita coba aja yang ini. Kita sudah selesai dari segi track saw-nya, kemudian kita akan beralih ke ini, platnya. Seperti saya utarakan, saya mau ganti bilahnya dulu dengan yang 60 tit ini ya, karena kalau berbeda bilah nanti juga berbeda posisi dan berbeda ketebalan. Jadi karena saya kebanyakan akan gunakan track saw dari crack ini dibuat plywood ya, buat triplek, jadi saya ganti yang finish cut. Ini saya ganti dulu. Oh iya, dulu ada yang tanya posisinya lubangnya ini, arbornya ini berbeda ya, jadi antara yang ini dengan yang ini berbeda. Ini lebih kecil, jadi kalau dilihat, kalau dilihat seperti ini, kelihatan ya, jadi dia lebih kecil. Nah tetapi circular saw saya ini memang bisa untuk dua arbor, jadi kalau dilihat dia ada dua, jadi ring yang di dalam ini dan yang di luar ini ya. Jadi pada saat saya pakai yang kecil, dia akan bergeser dari posisi yang lamanya ya. Jadi ini harus diperhatikan bagi yang punya circular saw, bisa nggak ini untuk arbor yang ini ukurannya 5/8 sepertinya ya. Oke. Sekarang saya akan bahas masalah slidernya. Yang pertama, seperti utarakan, ini hanya berfungsi bagi ini ya, yang modelnya rip cut ya. Jadi sepertinya ini hanya ditarik aja, jadi dijepit aja nih, hanya untuk menjepit aja. Jadi kalau kita gini dia menjepit gitu aja. Jadi
untuk model yang tracksaw ini tidak berfungsi. Kemudian panduan ini untuk meratakan dengan garis tracksawnya ini. Ya, kalau dilihat ini nggak segaris, berarti nanti kita tinggal geser aja dikit. Tinggal digeser dikit, nanti diratakan. Ya, udah rata ya. Udah tepat di tengah sini, tengah garisnya situ. Ya. Kemudian yang garis ini saya settingnya nanti aja terakhir. Ya, ini ada garis merahnya. Ini entah menunjukkan di mana titik ini, atau kalau saya mungkin cenderung posisi ketebalannya, kan ketebalan mata pisaunya beda-beda tuh. Jadi pada saat dia udah motong, nanti kita bisa dapat sisi kiri dari ini, sisi kanannya dari garis merahnya. Ini tergantung material yang mau dipakai, yang sisi kiri atau yang kanan. Kemudian yang abu-abu ini, kalau dilihat dia naik ke atas ya. Ini bisa dibalik, tetapi saya memang perlu ini karena ini nanti untuk ininya. Kalau dilihat, nah, jadi nanti akan duduk di sini. Konsepnya seperti gitu. Dia dari dulu jadi tidak. Jadi istilahnya sebagai penahan juga. Supaya tidak pada saat ini dikencangkan, dia tidak ketarik ke bawah ini. Nah, kemudian yang ininya sendiri, ini kita bisa kendorin dulu sebentar. Ini pakai PH 2 saya rasa. Kita kendorin ini ya. Ya, ini hanya ini aja sih ya, hanya motherboard aja. Dia ada masing-masing 2 posisi. Kalau kita lihat dia ada 2 posisi. Nanti disesuaikan untuk masing-masing circle saw. Dia kenanya di mana? Kita coba dulu yang ini. Ya, ini bisa gerak-gerak. Jadi posisinya kunci dulu. Pada saat kita taruh gini ya, kita taruh gini, kita lihat nih dia bisa ngunci di mana nih, di sini atau di sini. Ya ini, oh ini bisa kena ini saya. Sebentar. Yang ini mungkin saya perlu rubah posisinya nih. Atau ya karena kena tuas ini nih. Coba saya pilih posisi ya. Kelihatan tidak? Oke, ini. Nah. Bisa sih di sini, tetapi pas kena di sini ya. Kalau ini saya kencangin masih bisa nih. Nah, di sini kita bisa kencangin di sini. Tetapi sebelum itu ada satu tindakan yang saya lupa lakukan. Ini masalah ini, tombol ini, kotak ini ya. Kalau kita lihat dia bisa sliding kiri kanan, dan sepertinya masih bisa diputar balik. Ini gunanya untuk dudukan dari platnya circle saw. Dia di sisi kanan gini. Jadi fungsinya kalau kita hendak lepas circle saw-nya ini, pada saat kita pasang lagi posisinya udah permanen gini. Jadi kita harus ukur dulu nih. Nah, ini tahu dari mana ukurannya? Nah, konsepnya seperti ini. Konsepnya adalah pisaunya itu harus mengenai karet ini. Settingannya harusnya dia terpotong sedikit, sekitar 2 mili gitu, 2 atau 3 mili harus terpotong. Ya, terpotong, jadi terpotong 2 atau 3 mili hilang gitu dari sini.
Nah, baru ini akan segaris dengan circle bisa dibuat panduan. Berarti pertama kita harus ukur dulu nih. Yang kita ukur adalah posisi ini, ya, sisi ini sampai sisi dalam dari bagian dalam dari circle ini, dari bilah matanya ini. Ini harus kita ukur berapa, kemudian kita samakan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Coba ya, kita ukur dulu. Ini circle saya balik, kemudian dari sisi kanan ini, jadi sisi ini saya ukur dia kurang lebih 3,5. Ya, jadi nanti kita perlu ukur 3,5 sudah memotong karet yang birunya tadi yang di tracksaw-nya. Ini saya ukur overlap 2 mili ya, jadi kepotong sekitar 2 mili, 3,5-nya di sini. Jadi ini kurang masuk ke dalam. Saya harus putar posisinya ini. Ya, kelihatan ya di sini ya. Ini saya harus balik dulu. Ya, harus dibalik karena dia ada mentok. Ya, jadi posisinya dibalik dulu. Atas bawah sama ya modelnya. Jadi saya balik dulu ini. Kita geser keluar seperti ini. Kemudian saya ukur lagi. Ini ditaruh di posisinya seperti ini, jangan lupa. Slide-nya udah dimasukkan dulu. Baru kita ukur ininya lagi, kurang lebih 3,5. Ya, ini sudah ya, kita kencangkan ya. Jadi sekarang kalau kita taruh circle saw-nya, nanti pada saat kita jalankan dia akan memotong karet biru ini ya. Karet ini akan dipotong karena kita sudah selesai setting posisinya di sini. Sekarang saya bisa lanjut untuk penjepitnya. Jadi sekarang dudukannya sudah tertahan sisi kanannya. Kemudian yang ini nggak ada masalah, kita bisa kencangkan. Yang sini ya saya pilihnya di sini atau saya rubah ini. Tetapi sepertinya di sini juga tidak apa-apa. Ya. Mepet tetapi masih memungkinkan. Ini saya kencangkan dulu di sini. Ini juga saya kencangkan di sini. Ya, ini jangan sampai berubah ya. Ini harus mentok depan, mentok samping. Ya, setelah ini baru kita kencangkan. Ya, udah terkunci ya, nggak gerak posisinya. Jadi ini sudah bisa di slide-nya udah bisa nih. Ya, tetapi ini posisinya agak kasar dikit mas ya. Nanti kita akan kasih ini ya silikon supaya lebih lancar. Ini sekedar ngeceknya. Jadi ini saya turunkan. Nah, terpotong ya. Sekedar informasi aja. Jadi karet birunya ini itu kita bisa beli lagi, jadi bisa kita tempelkan lagi. Ya, tetapi saya nggak tahu yang jual dia stok nggak barangnya. Ini sudah terpasang semua. Kalau kita angkat, dia akan nempel. Tetapi kalau dilihat agak renggang ya. Jadi ini gara-garanya dia terjepit di atasnya sini. Tetapi kemungkinan besar kalau yang ini terjepitnya tepat di sudut. Ya, jadi dia tidak ada penjepit belakangnya, tidak ada. Jadi mau nggak mau depan belakangnya nanti akan terangkat sedikit nih. Ya, tetapi
pada saat dia diturunkan dia akan turun posisinya karena berat dari circle saw-nya. Kemudian kalau kita taruh lagi tempatnya, kemudian kita coba jalan, ya saya rasa agak serat sedikit ya, agak serat sedikit. Nah, nanti ini kita coba kasih silikon. Saya pakai yang model gini ya. Ini kalau dilihat posisi kontaknya nanti di sini ya, di atas di sininya nih. Oh sorry, ada dua ya di sini dia. Ya jadi nanti kita akan kasih di sini dan di sini. Caranya biasa aja, disemprotan aja. Kemudian pakai lot diratakan gini. Ya nih kita coba satu sisi dulu ya, kita lihat perbandingannya seperti apa. Oh lebih lancar ya. Jadi saya hanya dorong pakai yang ini aja nih. Nah lancar. Sekarang kita bandingkan dengan yang belum disemprot. Nah, lain ya. Ini saya nggak bisa maju ya. Lain sekali. Coba, nah kita masukkan yang ini posisi ini. Nah lihat ya. Nah tuh ya, jadi kita perlu semprotan ini supaya lebih lancar. Saya akan semprot ininya juga. Jadi ini dua sisi yang terpakai. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oh, ini enak, lancar sekali. Tuh. Sekarang mulai uji coba. Ini yang tempat dudukan sebelum potongnya udah saya pasang, tetapi dia ternyata nongol guys ya. Ini nongol, ini berarti dia kena materialnya, jadi tidak bisa duduk di atas material. Jadi kalau nggak mau kita gini harus kita dorong dulu. Nah ini kebetulan saya pakai plywood tipis ya, jadi saya dia lebih nongol daripada plywoodnya, daripada tripleknya. Jadi seperti ini aja cukup. Jadi kita setting ke dalam dari circle saw-nya, ditambah base ya kurang lebih. Kita ukur dulu. Ya saya rasa sudah cukup. Oke, ini akan saya coba potong. Ini hasilnya guys, potongannya. Ya, tripleknya rapi potongannya. Nah, yang karetnya ini aja agak kasar. Ya, mungkin saya terlalu cepat atau gimana. Tetapi yang dari tripleknya bagus. Jadi mata pisaunya yang diablo ini bagus ya, nggak ada rusak sama sekali ini tripleknya. Nah, kemudian yang plastiknya ini ya agak kurang rapi dikit ya, tetapi nanti kan berulang kali terpotong dia bakal bisa rapi sendiri nih. Nah, tetapi kita bisa tahu sekarang posisi matanya di mana. Ya ini sekarang yang garis merahnya ini sudah saya sesuaikan. Jadi saya sendiri lebih suka dia posisi di kanan. Jadi kalau dilihat di sini atas, nah dia tepat di
potongannya. Jadi saya tahu kalau kita mundurkan ini, jadi saya tahu dia lebarnya ini ke kiri batasnya dengan karet birunya, yang kanan ini nanti batasnya dengan garis merahnya ini. Perlu saya sampaikan bahwa karet yang biru ini, bawahnya hitam ini, dia kalau kita taruh di material tidak gerak guys. Ya, biru kita gini dia tidak gerak, susah geraknya. Ya, tetapi kalau ternyata diperlukan, ini saya ada ide lain untuk lemnya. Jadi ini saya ambil dari bekas dudukan lampu meja, biasanya ada jepitannya. Kemudian saya beli ini ya, baut ini juga bekas juga. Saya gerinda dua sisi, kasih ini baut ini ya, mur ini. Nah ini kita bisa cepit ke sini guys, masuk sini. Jadi konsepnya kalau nanti mau ditaruh di suatu tempat yang licin gitu ya, atau boleh juga di kayu gitu, kita bisa gini, kita bisa cepitkan ke sini. Berikut yang saya beli aksesorisnya ini guys. Ya, jadi ini fungsinya untuk membuat track saw-nya ini jadi siku terhadap materialnya. Jadi ini tidak khusus punya track ya, punya cracknya enggak. Saya beli yang universal, tetapi ternyata ada kendala. Jadi saya tempel di sininya, dia agak miring karena dia permukaannya nggak rata. Kemudian kita kencangin. Nah ini kita perlu sikukan dulu. Dia sikunya nggak bisa dari birunya ini ya, dia harus sikunya dari aluminiumnya. Kita kencangkan jadi aman. Kita cek aja pakai siku yang lain. Nah dengan ini guys ya, ini dilengkapin juga buat ini. Jadi kalau dia gantung di kayunya, nah bisa gini nih. Jadi istilahnya seperti ini. Seperti itu guys. Jadi kita nggak perlu lagi ukur-ukur. Kalau kita nempelkan ini, posisinya dia ada siku. Jadi kita tinggal potong aja. Nah, ini sekarang saya coba pakai sikunya. Hasilnya nanti bisa siku tidak. Hasilnya siku ya, rapi itu. Ya, selama kita settingnya benar, ya hasilnya juga bagus tuh. Berikut ulasan untuk cracknya ya. Nah, tetapi bukannya berarti semuanya baik-baik aja. Jadi kalau saya perhatikan lebih lanjut, sebenarnya ini tracknya ini agak goyang dikit ya. Ini kelihatan ya di sini ya. Tapi saya rasa memang semua track pasti ada slacknya sedikit. Nah, tapi asalkan dia posisinya udah lurus ini, ya, lurus, saya rasa nggak akan berpengaruh banyak terhadap kerajinan dari potongannya. Nyatanya tadi hasilnya juga bagus saja ya. Oke, jadi intinya jangan lupa kalau punya track seperti ini dikasih silikon guys ya, itu yang utama. Nah yang siku ini bisa juga dibuat manual pakai triplek. Jadi asalkan bisa beli slidernya gitu ya, yang masuk ke dalam tracknya ini bisa juga. Ini pun dulu slidernya saya gerinda sendiri karena aluminiumnya ternyata lebih tebal dari yang aku cut ini, yang punyanya crack ini. Dan setahu saya terkadang ada yang buat juga dikasih extension dari aluminium atau apa gitu supaya dia bisa seperti rip cut. Jadi kalau kita motong dengan lebar yang sama, dia akan selalu sama terus hasilnya. Jadi kita nggak usah ukurin lagi satu demi satu. Tetapi itu perkembangan lebih lanjutnya. Oke guys, saya rasa cukup demikian dulu untuk track saw dari crack ini. Atas perhatiannya terima kasih ya guys. Oke, sampai jumpa.